Duh, Din. Kalau ronda tiap malam sesantai ini, damai Indonesia. Nggak ada maling, yang ada cuma kantuk. So, jangan senang dulu, Plek. Biasanya kalau sunyi begini, itu tanda sesuatu yang baru terjadi. Saat Udin lengah melihat ke arah pemukiman penduduk, tiba-tiba lampu rumahnya menyala dan redup. Di saat itu juga, seketika kopi Udin lenyap. Aku nggak merasa ambil kok. Ada apa ya dengan pantai dan desa ini sih? Udin, Mungkin kopinya jalan-jalan sendiri, Din. Brooke. Hahaha. Loh, kopi saya mana? Baru juga dituang. Udin kebingungan. Mungkinkah ada orang yang mau membantu Udin? Bagus tidak ini sinar baru dari bulan? Saking silauannya, mereka terpaksa menutup mata dengan daun pisang. Terang banget. Apa itu? Jadi cahaya itu berasal dari kaca pembesar milik kamu, Badru. Siap siaga, rekan-rekan. Saya merasakan aura kejahatan di udara. Diam sebentar, saya akan menyelidiki kasus hilangnya kopi kalian. Kumat lagi nih si Badru. Operasi dimulai. Kasus kopi Udin hilang. Ikuti aku. Badru, pelan sedikit. Ini cuman kopi, bukan harta karun. Bro, jejak noda kopi ke arah permukiman. Gas, fokus. Lihat tetesan di batu, pelakunya dekat. Serius? Bau kopi makin kuat dari rumah panggung itu. 3 petunjuk aneh ditemukan. Sebutir merica hitam, jejak lembab misterius, dan secarik kertas bertuliskan No to Duawa 14. Padahal Udin yang katanya tidak pernah memakai rempah di kedainya. Misi ini jelas bukan untuk orang biasa. Untungnya detektif Cilok Badru siap beraksi. Bisakah ia mengungkap rahasia di balik petunjuk aneh tersebut? Ikuti terus kisahnya. Hentikan tawa itu, Aplek. Ini adalah kasus kriminal tingkat tinggi. Pencurian kafein di bawah sinar bulan. Detektif Badru akan beraksi. Drew, siapa yang curi? Nggak ada orang lewat. Tidak ada orang lewat, tapi mungkin ada orang dalam. Lihat jejak ini. Tiba saatnya Badru, Aplek, dan Udin menemukan harta karun yang tersembunyi. Udin, Badru, kalian diam, jangan bergerak. Ini petaka besar. Ini kodratku. Sana, Aplek pun akhirnya bertemu dengan cinta sejatinya. Badru, itu memang si kodrat motor klasik saya yang sengaja diparkir di situ. Aplek, kenapa kita diam saja? Ayo kita lanjutkan pencarian kopi Udin yang hilang dengan memakai motor kamu ini. Dia bagus itu, Badru. Kopi aku hilang. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Kita udah keliling perkampungan dan pantai, tapi nggak ada clue satupun. Malam ini, petualangan kami dimulai. Tugas terbesar, mencari kebebasan. Ayo kawan-kawan, skuter biru klasik ini akan membawa kita kemana saja. Shaka, rasakan angin malam dan jiwa bebas ini. Inilah yang namanya hidup. Bukan tentang tujuannya, tapi tentang perjalanan dan teman-teman yang ada di sepanjang jalan. Mereka pun mengikuti Badru dengan petunjuk aneh. Sebutir merica hitam di tempat yang tak pernah memakainya. Lalu jejak kaki lingkaran lembab, seolah ada yang menyeret tongkat kayu basah. Dan yang terakhir, secarik kertas bertuliskan angka jam. 02.14. Berjam-jam mereka mencari pencuri kopi Udin di pos ronda, tapi tak ada tanda-tandanya. Semua lelah. Tiba-tiba Badru dengan penuh percaya diri menawarkan jurus andalannya. Dengan jurus mata monokel detektif Cilok, mereka pun melanjutkan misi pencarian terakhir. Shaka, rasakan angin malam dan jiwa bebas ini. Inilah yang namanya hidup. Bukan hari si pencuri kopiku yang berani menyindir harta karun ini. Setelah berjam-jam, petunjuk itu mengarah ke satu tempat dan mereka bertemu dengan si pelaku, Bejat, bocah pang berhati pink. Suara sambil menepuk kopi. Wah, kopi enak ini. Siapa pemiliknya ya kira-kira? Curinya! Lagi pada ronda ya? Serahkan kopinya, Bejat.
Kamu tertangkap basah sebagai tersangka utama. Ini kopi siapa? Saya cuma ambil di meja tadi. Kirain dikasih buat saya. Soalnya saya mau minta tolong. Pink kelinci saya putus waktu di pasar malam tadi. Saya pikir detektif handal kayak Badru bisa perbaiki. Saya nggak bisa jahit. Pang nembak kuping kelinci pink. Brok lagi. Permintaan tolong, ini kasus sipil budget, tapi detektif akan memikirkannya. Drew, kalau kamu nggak bisa jahit, budget bisa kasih kopi lagi ke kamu sebagai bayaran. Kit punya banyak sachet. Di pos ronda, keheningan tiba-tiba terasa. Semua orang melongo, termasuk Udin dan Badru. Hahaha, Pang nembak kuping kelinci pink. Hahaha. Bruk lagi. Hahaha. Mintaan tolong. Ini kasus sipil bejat. Tapi detektif akan memikirkannya. Ternyata, bocah Pang paling garang ini berhati pink. Pos ronda malam itu penuh tawa karena rahasianya. Pakaiannya biasa, gayanya sederhana, jalan di gang sempit, gak banyak bicara. Orang-orang bingung, ini siapa sebenarnya? Tampang polos begini kok bikin pada terpana. Kuning datang menyapa, mau aja bercanda, tapi Udin cuma senyum nyimpen rahasia. Bukan otot kawat, bukan tulang besi, kekuatannya ada di jari yang satu ini. Together forever, yeah! B-A-B-U. Pos ronda malam itu penuh tawa karena rahasianya. Ini aku pertama kali ke rumah Laras. Mesti tampil keren dan rapi kan? Jadi aku pakai kemeja, tapi entah kenapa nggak tahan di kancing. Dan sepatu ini nyaman kok.